Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Regita Chandra dari kelas 11 MIPA 6. Kali ini saya akan melakukan suatu tugas kimia, yaitu mengenai sistem koloid. Saya akan membahas tentang pengertian, jenis, sifat, cara pembuatan, dan fungsi koloid itu sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Jenis-jenis koloid. Koloid ada 8 macam, tergantung pada fase terdispersi dan fase pendispersinya. Koloid yang pertama yaitu padat dalam padat. Jenis koloidnya sol padat. Contohnya gelas berwarna mutiara. Koloid yang kedua cair dalam padat. Jenis koloidnya emulsi padat. Contohnya keju, mentega. Yang ketiga, gas dalam padat. Jenis koloidnya busa padat. Contohnya batu apung, karet busa, kerupuk. Yang keempat, padat dalam cair. Jenis koloidnya sol, gel. Contohnya cat, jelly, sol belerang, sol emas, tinta. Koloid yang kelima, cair dalam cair. Jenis koloidnya emulsi, contohnya susu, mayones, santan. Koloid yang keenam, gas dalam cair. Jenis koloidnya busa, contohnya buih sabun, krim kocok. Koloid yang ketujuh, padat dalam gas. Jenis koloidnya aerosol padat, contohnya asap, debu di udara. Koloid yang ke-8, cair dalam gas. Jenis koloidnya aerosol cair, contohnya awan, kabut. Kemudian sifat-sifat koloid. Ada 7 sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall, yaitu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Kemudian sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gerak Brown, yaitu gerak zigzag partikel koloid karena tumbukan. Partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi. Adanya gerak Brown ini menyebabkan partikel koloid tidak mengendap atau dia stabil. Yang ketiga yaitu adsorpsi, yaitu penyerapan partikel, ion, molekul pada pertemuan koloid. Contohnya, penyembuhan sakit perut oleh serbuk karbon, norit atau pewarna lain. Yang keempat yaitu elektroforesis, yaitu bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Contohnya, penentuan muatan suatu partikel koloid, pengurangan zat tercemar yang dikeluarkan oleh gerbong asap pabrik. Yang kelima, koagulasi, yaitu penggumpalan partikel-partikel koloid. Koagulasi koloid dapat terjadi karena pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Makin besar muatan elektrolit, proses penggumpalan makin efektif. Contohnya, pembentukan delta pada muara sungai, pengolahan karet, proses penjernihan air, penggumpalan darah, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel seperti ion atau molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya, proses kerja ginjal, membersihkan darah, proses pencucian darah oleh alat hemodializer. Yang ketujuh, koloid pelindung. Koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya, pada pembuatan es krim digunakan gelatih untuk mencegah pembentukan kristal besar, atau gula, cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan koloid pelindung. Kemudian, pembuatan sistem koloid. Ada 2 cara untuk membuat sistem koloid. Yang pertama, cara dispersi. Cara dispersi adalah memperkecil partikel koloid. Cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, suspensi atau padatan, menjadi ukuran partikel koloid.
ada 4 cara pada cara dispersi ini. Yang pertama cara mekanik, yaitu penggerusan atau penggilingan suatu zat padat. Yang kedua, peptisasi, yaitu memecah partikel-partikel besar. Penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Yang ketiga, homogenisasi, yaitu penggunaan mesin homogenisasi untuk emulasi obat atau pembuatan susu kental manis yang bebas kasein. Kemudian yang keempat, elektrodispersi, yaitu cara busur Bredig nama lainnya, yaitu 2 kawat logam yang berfungsi sebagai elektroda dicelupkan ke dalam air. Kemudian di antara kedua kawat diberi loncatan listrik. Sebagian logam akan mendebu ke dalam air dan terbentuklah koloid. Kemudian cara kedua, cara kondensasi, yaitu di mana partikel-partikel kecil larutan sejati bergabung membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Ada 2 cara pada cara kondensasi. Yang pertama cara fisika, yaitu cara pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Kemudian yang kedua cara kimia. Nah, pada cara kimia ini ada 3. Cara pertama, dekomposisi rangkap. Misalnya, Sol AS2S3 dibuat dengan gaya mengalirkan H2S2 perlahan-lahan melalui larutan AS2O3 yang dingin sampai terbentuk Sol AS2S3 yang berwarna kuning terang. Cara kedua yaitu reaksi hidrolisis, yaitu reaksi penambahan air pada suatu zat. Misalnya, Sol FeOH3 dapat dibuat dengan hidrolisis FeCl3 dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis garam Fe dalam air mendidih. Kemudian, reaksi reduksi oksidasi, redox, yaitu merupakan reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsurnya. Misalnya, sol emas atau sol Au dapat dibuat dengan mereduksi larutan garamnya dengan melarutkan AuCl3 dengan pereduksi organik formaldehida HCOH. Kemudian, penggantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan menggantikan medium pendispersinya sehingga fase terdispersinya yang semula larut dengan yang semulanya larut setelah diganti pelarutnya menjadi ukuran kaloid. Misalnya kalsium asetat yang sukar larut dalam etanol. Mula-mula dilarutkan terlebih dahulu dalam air, kemudian baru ditambahkan etanol, maka terjadi kondensasi dan terbentuklah koloid kalsium asetat. Oke, yang terakhir, fungsi koloid. Fungsi koloid antara lain yang pertama mengurangi polusi udara, yang kedua sebagai bahan kosmetik, yang ketiga sebagai bahan makanan dan obat-obatan, yang keempat sebagai deodoran. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan atau penjelasan mengenai sistem koloid dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.